ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik, para suster dan para bruder yang dikasihi Tuhan. Pada umumnya kita mengenal Tuhan sehingga akhirnya menjadi anak Tuhan lewat orang lain. Entah itu guru agama di sekolah atau katekis di pertemuan-pertemuan katekumenan, atau sahabat atau kawan, atau menyaksikan peri hidup orang lain. Kemudian perkenalan itu biasanya berlanjut dengan pengenalan pribadi, sehingga kita mengalami atau memiliki pengalaman yang unik yang hanya kita sendiri mengalami dan mengerti dalam relasi dengan Tuhan. Itu seringkali kita dengar dari kesaksian orang-orang dalam persekutuan doa atau pertemuan pendalaman iman. Hari ini Yohanes Pembaptis membuka pengertian kita, menyentuh perasaan kita, dan menyinari, menghidupkan iman kita akan Yesus, sehingga kita mengenal Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pernyataan Yohanes ini merujuk pada Perjanjian Lama. Yesaya dalam kitabnya yang pasal ke-53 menyebutkan bahwa anak domba itu menderita dan menjadi korban Paskah yang kemudian dimengerti adalah Yesus sendiri, mengorbankan diri melalui salib. Tetapi pengetahuan dan pencerahan dari Yesaya ini sesungguhnya berakar dari kitab Keluaran pasal 12. Ini salah satu bagian dari Alkitab yang melekat dalam ingatan kita dan cukup mempengaruhi gaya hidup kita. Sebagai tahap terakhir dari langkah penyelamatan bangsa Israel dari Mesir, Allah memerintahkan Musa untuk menyiapkan keluarga-keluarga. Karena perjalanan akan jauh, diperlukan fisik yang kuat, kesehatan yang bagus, maka sebelum berangkat mereka menyantap daging anak domba. Dan daging anak domba itu dimakan habis, tidak boleh bersisa. Lalu darah dari anak domba itu dioleskan di jenang pintu, penanda bahwa rumah ini dihuni oleh anak-anak Tuhan yang harus dihindarkan dari petaka dan diselamatkan. Dan ketika tiba hari atau malam pembebasan itu, malaikat maut membunuh anak sulung orang Mesir. Tetapi waktu melihat jenang pintu diolesi dengan darah anak domba itu, mereka lewat. Sejak itu terjadilah ritual tahunan. Orang Mesir menyembelih anak domba pada hari Paskah untuk mengenang pembebasan mereka dari Mesir dan menyantapnya dengan penuh sukacita. Maka makan anak domba pada hari raya Paskah bukan sekedar menikmati hidangan enak,
makanan istimewa, daging yang bergizi tinggi, tetapi ini adalah anamnese, membangkitkan kembali memori atau ingatan akan peristiwa lampau, kepahitan, kesesakan, dan penderitaan nenek moyang yang berakhir dengan pembebasan dan keselamatan, sehingga mereka menjadi suku bangsa merdeka, bebas, berdaulat, dan bebas juga menjalankan ibadah. Pernyataan Yohanes akan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia diulangi, ditegaskan, dan diucapkan dalam setiap perayaan Ekaristi. Walaupun kita tidak mengucapkannya bersama-sama, tetapi Imam Alter Kristus mengulangi kata-kata Yohanes ini dengan mengangkat tubuh Kristus sambil berkata, "Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Diimbuhkan dengan ajakan berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memulai pekan doa sedunia untuk kesatuan umat Kristiani. Pernyataan Yohanes dan merupakan kebenaran Alkitab bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia merupakan jantung atau inspirasi juga dari doa untuk kesatuan umat Kristiani ini. Kita tidak bisa tenang dan tidak bisa tentram dan tidak bisa dengan leluasa dan hati lega mengucapkan kalimat, "Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia," selagi ada pertikaian, silang pendapat, permusuhan, perpecahan di antara sesama pengikut Kristus. Tetapi kita juga terus dipanggil merasa terdorong untuk berdoa untuk kesatuan umat Kristiani, sebenarnya juga untuk dunia. Selagi belum terwujud impian Allah bahwa Allah menginginkan dunia ini selamat, semesta ini menerima rahmat, tidak ada satupun dari orang yang dikecualikan untuk menikmati, meresapi, dan mengalami kebaikan Tuhan. Doa sepekan doa untuk kesatuan umat Kristiani ini berakhir tanggal 25 bertepatan dengan hari pertobatan Rasul Paulus. Doa adalah ungkapan iman yang menggembirakan, memberikan inspirasi bagaikan booster yang memberikan daya tahan hidup kepada setiap orang, tetapi juga serentak mendorong kita untuk mengupayakan kesatuan. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga impian Tuhan yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis, Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, menyatukan umat manusia, menyelamatkan semesta, kiranya terjadi di abad kita ini, agar anak cucu kita hidup dalam alam yang sejahtera, alam yang ramah, alam yang memberikan nafas, rezeki, ketentraman, kemakmuran, kesuburan bagi setiap orang.
Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita.